Dulu kita mendatangkan jutaan kloroquine yang ternyata belakangan kita pakai remdesivir, katanya lebih efektif. Lalu dari Vaskes, Ditjen Cipta Karya mengeluarkan anggaran PUPR membangun rumah sakit di Galangan karena itu harus isolasi. Padahal sekarang kita tahu artinya isolasi saja bisa dimanapun. Bagaimana kemudian memindahkan orang dari satu wilayah, misalnya dari Jakarta harus dibawa ke Natuna sana dan sebagainya. Lalu rapid test menimbulkan gejolak juga. Rapid test menjadi satu pemeriksaan. Ujungnya itu hanya deteksi awal untuk populasi. Akhirnya PCR swab yang efektif. Tapi karena memang sudah diimport mungkin ribuan atau bahkan jutaan rapid test, sehingga menjadi satu kewajiban juga antar transportasi dan sebagainya. Ditambah lagi kekurangan APD. Nah, ini mengenai APD juga Pak, saya mau pertanyakan karena kesiapan nanti juga untuk logistik dan sebagainya pada saat penyuntikan. Dan sekarang karena ada juknis yang dikeluarkan oleh Kemenkes dan ditindaklanjuti dengan surat edaran di rumah sakit vertikal Kemenkes yang menyatakan bahwa APD hazmat coverall itu tidak diperlukan lagi untuk penanganan pasien COVID, tapi bisa digantikan dengan baju lengan panjang atau yang waterproof. Apakah kajian ini benar gitu? Surat edaran dan juknis itu ada Pak gitu. Jadi jangan sampai nanti timbul masalah baru. Sementara kami yang ada di sini mengadvokasi bagaimana bisa menyalurkan APD hazmat coverall, tapi dari Kemenkes sendiri hal yang berbeda dikeluarkan. Nah, sehingga hal-hal seperti ini jangan sampai dalam pengadaan dan pemberian vaksin pun masih menjadi masalah. Menurut saya harusnya balik lagi strategi pencegahan dan pengendalian yang ada di paparan Kemenkes itu betul-betul dijalankan. Kalau di tingkat WHO bicara vaksin nasionalisme, mungkin kita di tingkat lokal, kita memang juga tidak perlu berbicara kementerian atau lembaga mana yang melakukan pengadaan dan sebagainya. Kita bicara lebih kepada ini salah satu penanganan dan global solidarity, national solidarity Pak. Tapi saya tetap tentunya berharap besar bahwa Kemenkes yang memang kementerian di bidang kesehatan harus sebagai leading sektor tetap. Paling tidak memberikan kajian-kajian, aturan dan sebagainya, karena tentu bicara orang ekonomi dengan orang kesehatan akan berbeda. Saya ke Bu Penny, Badan POM Bu, mengenai sama dengan teman-teman emergency use authorization. Hal ini kan diambil otorisasi penggunaan darurat ini tentunya tetap faktor-faktor yang Ibu sampaikan, khasiat, mutu, keamanan adalah yang utama. Jangan kemudian hal ini diabaikan atau lebih besar daripada resikonya. Dan kelembagaan Badan POM ini saya masih punya keyakinan betul-betul bisa bekerja profesional sehingga bisa mengeluarkan apa yang disebut EUA ataupun nantinya izin edar itu betul-betul berdasarkan penelitian. Nah, saya ingin bertanya, kalau dari semua paparan mengarahnya adalah kepada emergency use authorization, kelihatannya vaksin ini akan diputuskan dengan dasar bukan izin edar tapi EUA ini. Apa yang mendasari hal itu Bu? Artinya kalau memang ada kedaruratan pada saat BNPB menetapkan bahwa ini wabah penyakit non alam, itu kan memang kita tahu kedaruratan kesehatan. Tapi apakah kemudian pemerintah betul-betul akan menetapkan bahwa ini kedaruratan kesehatan masyarakat? Dan dasarnya apa? Menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat, karena kalau kita lihat lagi
penyampaian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga, apakah itu Satgas atau Kemenkes, tingkat kematian kita ini baik, artinya tidak tinggi dan sebagainya. Nah, kenapa kemudian kita harus mengeluarkan otorisasi penggunaan darurat ini? Apakah sebegitu gentingnya sehingga misalnya angka kematian yang tinggi atau misalnya angka positif COVID-nya yang di atas negara-negara lain dan sebagainya. Saya ingin mendapat kejelasan apa yang mendasari UE ini. Walaupun tentu ada sedikit keraguan juga. Kenapa sih pemerintah mengambil hal ini? Karena kalau bicara status, uji klinis vaksin itu kan panjang. 14 hari ditambah 6 bulan dan sebagainya, yang artinya Mei 2021 dan sebagainya. Pengadaan oke, boleh ada mungkin di akhir tahun dan sebagainya. Pak Budi masih ada ya, Pak Budi ya? Masih ikut virtual? Masih Bu. Baik, Pak Budi, mohon maaf ini saya menanyakan karena Bapak sudah di sini, tapi semoga tidak mengganggu imunitas untuk proses penyembuhan. Satu hal kami apresiasi berbagai upaya pengadaan vaksin ini adalah sebagai wujud negara hadir dalam penanganan COVID. Tapi prinsip kehati-hatian informasi itu penting, Pak. Karena apa yang terjadi di masyarakat itu betul-betul bergejolak. Saya di Dapil selama reses itu hadir terus secara fisik. Dan mereka memang mengkhawatirkan baik tenaga kesehatan, dinas kesehatan, para tenaga medis, sampai dengan masyarakat. Karena kebetulan dapil saya kota Depok dan kota Bekasi, jadi akses informasi itu sangat mudah mereka dapatkan. Belum ada kepercayaan di situ. Nah, sehingga menurut saya tim KCPPEN ini kan mungkin lebih banyak didominasi oleh orang-orang ekonomi. Mungkin bisa diibaratkan ini adalah penanganan seperti perusahaan TBK, Pak. Keterbukaan informasi adalah satu keharusan, tetapi penyampaian informasi supaya tidak terjadi fluktuasi harga saham itu kan perlu kehati-hatian. Nah, sama, jangan sampai terjadi gejolak di masyarakat karena informasi-informasi yang terlalu terbuka, terlalu transparan itu baik, tapi belum saatnya gitu. Ya itu tadi, antara lain di Depok sudah ada simulasi, walaupun itu dilakukan mungkin oleh Pemprov dan sebagainya, itu menimbulkan kegaduhan sendiri. Beritanya nasional, tapi yang berdampak adalah masyarakat yang di lokal. Kemudian rencana vaksin mandiri yang akan dilakukan oleh BUMN. Di sini tertulis BUMN soalnya, walaupun mungkin di situ adalah di luar yang program pemerintah. Nah, 70% dari total sasaran yang direncanakan kali 2 dosis, artinya sekitar 150 juta dosis vaksin. Apakah ini akan diberikan dari mulai pengadaan dan seterusnya, dan penerimanya adalah seluruh karyawan BUMN, atau imunisasi gratis kepada masyarakat bagian dari program Kementerian BUMN, atau apakah kemudian ini juga akan dibebankan kepada pelaku-pelaku ekonomi yang lain. Jangan sampai beritanya hanya sampai bahwa akan ada pengadaan vaksin, lalu nanti ada program pemerintah, total penerima vaksin 160 juta dan seterusnya. Tidak sampai tuntas siapa-siapa penerima yang 70%. Karena kalau kita mau mencapai herd immunity saja ini sebetulnya 67% itu masih jauh, gitu kan. Nah, kalau memang kemudian akan diberikan 70% ini penyelenggaraannya oleh BUMN, apakah murni oleh BUMN atau dibebankan juga mungkin ke Pemda, BUMD, BUMDes dan seterusnya, atau private sector. Jangan sampai ini menjadi turbulence lagi, Pak. Kita tahu sekarang ini kita minus. Nah,
kita berharap bahwa di kuartal kuartal ketiga baru mau bangkit untuk positif. Nah ini juga mungkin kontradiktif kalau dari sisi Pak Menkes inginnya negatif gitu kan ya Pak, karena jangan sampai positif corona tinggi, benar nggak Pak? Atau mau positif banyak. Kalau Pak Budi tentu menginginkan angka pertumbuhan ekonomi itu positif gitu. Nah balik lagi mengenai pengadaan sampai dengan kemudian pemberian imunisasi, apakah betul-betul dari BUMN, apakah kemudian juga akan dibebankan kepada Pemda dalam hal ini BUMD, BUMDes, atau malah kemudian ke private sector. Yang kedua Pak Budi, mengenai emergency use authorization. Kalau tadi saya ke Bu Penny menanyakan mengenai apa yang mendasari. Nah, kalau ke Pak Budi, penetapan kedaruratan masyarakat, kesehatan masyarakat ini dalam bentuk apa? Karena perlu kehati-hatian juga kalau pemerintah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat akan berimbas, Pak, ke ekonomi yang lain. Misalnya asuransi dan sebagainya, atau jangan sampai double standard pada saat untuk menetapkan vaksin oleh Badan POM dasarnya adalah EUA, tapi di sisi lain untuk pelaku ekonomi tidak berdasarkan penetapan pemerintah, padahal dasarnya adalah kalau paparan harus ditetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Hal ini pernah terjadi pada saat kita menjalankan undang-undang kekarantinaan kesehatan. Di situ disebutkan apa itu lockdown, apa itu PSBB, tapi dalam pelaksanaannya double standard, boleh ada denda dan sebagainya yang sebetulnya itu lockdown walaupun kita tidak ke sana gitu ya. Jadi ini perlu kejelasan juga, kehati-hatian sehingga tidak ada lagi masalah kesehatan berdampak ekonomi dan sebagainya. Dari saya itu, dan saya mohon betul jawaban-jawaban yang secara jelas, gamblang dan konkret karena ini adalah forum resmi. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan kami ini seperti pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang hanya diberikan secara umum atau malah ke media, karena kami tentu harus punya informasi yang jelas terkait fungsi kami, baik itu anggaran dan pengawasan, sehingga kami mendapatkan informasi yang utuh, jangan dengan waktu masa persidangan yang pendek, sebentar lagi Desember kami reses. Pada saat reses baru keluar berbagai macam edaran, surat edaran lah, segala macam yang tidak pernah disampaikan pada saat forum resmi seperti ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai APD. Jadi kalau memang itu surat edaran RSCM, karena merujuknya adalah juknis penggunaan APD yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Nah, tujuannya kalau memang Monef, apakah ini RSCM berjalan sendiri atau di bagian dari program Kemenkes untuk melihat bahwa APD ini ternyata tidak menjadi satu-satunya dasar, karena jangan sampai ada kegaduhan lagi. Kami ini kan masih mengadvokasi beberapa vaskes yang mereka APD-nya tidak ada. Kalau memang kemudian hasil kajian dan itu baik, artinya ternyata hazmat coverall bukan satu-satunya pelindung diri. Nah, apakah itu juga akan dimaksudkan berlaku untuk semua? Ini supaya ada keseragaman pemahaman yang sama gitu, karena kami ini juga bagi-bagi APD nih dari mulai bulan Maret yang dulu kekosongan sampai dengan sekarang di beberapa pelosok pun kan masih kurang gitu. Sementara di rumah sakit umum pemerintah yang nasional di Jakarta malah tidak diberlakukan gitu. Jadi ini yang mana yang benar? Maaf Ibu, itu tidak ada kebijakan dari Kemenkes. Itu adalah di RSCM untuk bahwa gaun itu bisa melindungi, tetapi di tempat-tempat khusus.
memang itu sebenarnya pemberlakuan pada tempat di luar yang sangat infeksius. Disitulah maka tidak ada hal yang sifatnya itu berlaku generalisasi, tidak Bu, karena itu dia ingin gunakan misalnya di kamar OK dan sebagainya, lah tidak mungkin dia pakai dia akan gunakan sesuai kemanfaatannya, dan itu adalah kebijakan di RSCM dan sudah WA ke saya, memang itu kebijakan di sana, ya kami menunggu aja, apapun kita kan selalu terima masukan Ibu, apapun. Belum ada kebijakan apa-apa untuk itu. Izin pendalaman. Baik, kami persilakan Ibu Intan. Terima kasih Ketua. Bu Penny, tadi kalau dari penjelasan artinya yang paling mungkin dengan EUA itu adalah di week 3 Januari 2021. Ya Bu ya. Ya, Nah, itu kan asalkan interim report plus full report itu artinya sesuai prosedur lewat. Ya. Nah, bagaimana dengan full report di sini dicantumkan tentu mengenai efficacy. Antara lain adalah uji coba klinis fase ketiga yang dilakukan di Brazil. Kalau kita membaca di media, Brazil ini sendiri kan sekarang on hold. Nah, apakah ini berpengaruh juga terhadap pemberian vaksin di Indonesia, karena efikasinya multi-centered, bukan hanya yang ada di Bio Farma, karena terkait tadi ini sudah disebut di Brazil. Nah, kemudian alternatif lain compassionate use itu, apakah untuk compassionate use itu otorisasinya juga menggunakan ketentuan EUA itu, atau memang kalau di luar sudah bisa digunakan langsung bisa disuntikan, dan berapa apakah sudah juga ada desain untuk hal tersebut, jumlah penerima dan sebagainya. Lalu masih terkait dengan hal ini, tahapan uji klinis vaksin COVID-19 ini hanya Sinovac kan ya Bu, berarti ya, yang di luar itu berarti dimungkinkan untuk beli, apakah itu bulk ataupun vaksin langsung dari luar untuk bisa disuntikan? Belum ada komitmen dengan yang lain, baru sudah mulai, tapi belum ada komitmen. Tapi di dalam waktu yang bersamaan kan memang vaksin bulknya Sinovac juga sudah datang dalam proses produksi refill di sini, refill produk jadi di Bio Farma. Itu kan masih proses juga, fasilitasnya itu juga bersamaan dengan nanti mendapatkan use authorization yang pada M3 Januari 2021, fasilitas sudah siap, produksi sudah siap, itu juga sudah bisa. Plus dengan mungkin nanti kalau datang vaksin dalam bentuk produk jadi itu, apabila akan disuntikan pada saat datang kapanpun, saya tidak tahu waktunya, kalau misalnya diharapkan datang Desember awal dan ingin segera disuntikan, yang menggunakan compassionate use. Ya, compassionate use itu ada prasyaratnya, yaitu permintaannya harus dari bawah. Berarti permintaannya harus ada yang bertanggung jawab, yaitu adalah Kementerian Kesehatan dan fasilitas yang akan menyuntikan. Jadi ada, kemudian ada consent juga, consent writing gitu. Berarti ada voluntarily gitu, yang ini ada pemahaman siapa yang ingin divaksin. Dan itu yang terjadi di negara-negara yang sekarang sudah menyuntikkan vaksin tersebut. Ya, melegakan jawaban ini karena tentu tetap saya berharap betul Badan POM yang akan menjadi kalau Pak Menteri tadi bilang bendera untuk startnya ya. Nah, berarti kan yang paling memungkinkan memang tetap karena prinsip kehati-hatian. Lewat dari Januari pun sebetulnya tidak apa-apa sepanjang yaitu tadi keamanan. Nah, satu lagi kalau tadi bicara Sinovac itu dalam bulk. Dalam paparan Badan POM yang lalu, kita bicara vaksin terakhir, itu Bu Penny kan memaparkan mengenai kesiapan produksi. Ini kita bicara produksi Bio Farma. Nah, tapi tentu dibutuhkan lagi dalam jumlah besar adalah yang lain. Ada di sini disebut PT Labiovac dan PT Sanbe. Ya. Sementara mereka tentu masih punya kekurangan. Misalnya Sanbe ini proses fillingnya perlu fasilitas tersertifikasi CPOB dan sebagainya, saya nggak ngerti lah teknis. Lalu pengalaman produksinya adalah vaksin hewan. Nah, kemudian Labiovac sendiri perlu ditingkatkan mutu dengan sertifikasi CPOB dan sebagainya. Apakah ini kemudian artinya
Di Indonesia itu kalau datang bulk hanya PT Bio Farma yang kemudian bisa melakukan produksi rutin vaksin. Nah, kalau kemudian grand design jumlah penerima 67% saja kurang dari populasi kita, itu apakah dimungkinkan? Karena bicara timeline lagi, berarti Januari ini berapa, lalu selanjutnya berapa, sehingga kapan herd immunity itu, ini baru dari pengadaannya nih, belum nanti masalahnya ada di vaskes-vaskes pemberi vaksin. Sehingga sebetulnya kapan supaya ada kejelasan. Terima kasih. Yang mau diterima. Baik, lanjutkan. Saya jawab mungkin satu-satu. Pertama, untuk uji klinik, hasil uji klinik dari persetujuan emergency authorization untuk uji klinik yang dilakukan di Bandung sebetulnya tidak tergantung dengan uji klinik yang dari negara-negara lain. Karena itu sudah bisa memenuhi jumlah datanya. Ya. Namun justru kita membutuhkan data mereka karena data dari Bandung belum siap, ya karena butuhkan 3 bulan sesudah pengamatan sesudah penyuntikan terakhir, kemudian 6 bulan itu mereka lebih dulu, Brasil lebih dulu. Makanya pada skenario di mana emergency authorization akan diberikan Desember tadinya, kami mengharapkan data itu bisa ditutupi oleh Brasil. Tapi namun ternyata Brasil sendiri setelah kami berkomunikasi, mereka sendiri tidak memberikan emergency authorization. Mereka menunggu semuanya sampai selesai. Jadi negara memang berbeda-beda dan itu keputusan dari pemerintah masing-masing bagaimana akan. Dan itu didukung oleh WHO. Makanya diberi beberapa peluang. Dan itu tugas Badan POM juga untuk menyiapkan beberapa option yang akan dipilih oleh pemerintah dengan memenuhi tetap khasiat aspek mutu, itu mutu jelas dan mutu sudah terbukti sudah baik kalau untuk Sinovac. Kemudian keamanan dan efikasi. Nah, yang paling kritikal ada efikasi dan efikasi itu yang membutuhkan waktu lama. Efikasi itu salah satunya sebenarnya tadi itu yang disampaikan, saya lupa oleh Ibu siapa, yang mengatakan bahwa ada kasus di Bandung di mana setelah penyuntikan kemudian kembali ke masyarakat dia kena. Itu sebenarnya kita harapkan justru data itu. Karena nanti akan diukur, kita menunggu mana-mana yang cepat ya antara biasanya di set berapa jumlah yang akan mendapatkan data berapa jumlah yang terinfeksi setelah disuntik dibandingkan antara mereka yang placebo dengan yang memang mendapatkan vaksin. Jadi kayak misalnya data yang 90% dari mana tadi? Pfizer, bukan Pfizer satunya lagi ya, atau siapapun juga lah. Kalau mereka Moderna mengatakan 90% keberhasilannya, berarti dia bisa memproteksi. Jadi dari 90% berarti dari 10 orang yang divaksin, iya. Ya kira-kira lah 90% artinya dari 10 orang yang divaksin 9 orang terproteksi gitu ya. Nah itu data itu didapatkan dari jumlah orang yang sakit, nanti dilihat apakah dia placebo atau vaksin sampai 6 bulan dicek dari jumlah misalnya 90 orang yang didapatkan ternyata setelah dia ikut program program uji klinik tapi kok terpapar jadi kena infeksi virus COVID-19. Nanti dilihat lagi setelah itu dibuka datanya. Jadi disimpan dulu, makanya mungkin yang di Bandung itu masih disimpan, belum ketahuan apakah dia placebo atau vaksin. Nanti dibuka dari 90 itu, kalau cuman biasanya nanti 5%, datanya seperti ini ya, mungkin 5 dari 90 itu, bisa 95 misalnya 5 orang adalah dia kena, tapi sebenarnya dia udah kena vaksin, dapat vaksin. Yang 90-nya mungkin yang placebo, yang tidak mendapat vaksin, terpapar, nanti ada hitungannya, nah itulah nanti akan data efikasi. Dan untuk masa pandemik seperti sekarang minimum 50% itu sudah bisa dikatakan bahwa vaksin tersebut efikasinya baik, efikasinya bisa dijamin gitu. Biasanya kalau normal tidak pandemik harus di atas 70%, tapi ketentuan terakhir bersama WHO adalah 50%. Dan itu hanya didapatkan karena tidak bisa dipenuhi oleh Brasil, kita akan menunggu sampai perhitungan data pengamatan dari data uji klinik yang di Bandung lebih jauh lagi. Jadi harapan kami adalah sampai dengan Januari itu bisa didapatkan gitu. Kemudian pertanyaan yang lain saya agak lupa apa ya tadi ya? Produksi Bu, Bio Farma dan 2 PT lainnya dari paparan yang lalu.
Tadi mungkin ada kaitannya juga, ada beberapa memang fasilitas produksi yang siap ya, mungkin misalnya antara lain Sanbe itu mereka sudah biasa dengan produksi vaksin hewan. Nah sekarang tinggal merubahnya menjadi vaksin manusia, dan itu diperlukan beberapa perbaikan, dan itu Badan POM sudah mendampingi, sudah mulai mendampingi, sudah ada kurang lebih 5 fasilitas produksi yang siap untuk memproduksi vaksin dalam proses ya, GMP-nya mungkin belum semuanya ya. Ada Daewoo Infion, ada Sanbe, Biotis, Kalbe, Labiovac. Ini juga sedang berproses dengan kami. Pada intinya Badan POM tidak bisa menolak dan tidak bisa membeda-bedakan mana yang boleh mengimport, kemudian memproduksi vaksin begitu ya. Badan POM tidak dalam posisi untuk menolak. Jadi saya kira akan lebih baik memang kalau dibuka untuk industri farmasi nasional lainnya ya, tidak hanya BUMN, untuk bisa juga mempunyai kapasitas, dan mereka memang punya kapasitas gitu. Jadi saya kira itu terbuka untuk hal tersebut, dan Badan POM siap untuk mendampingi untuk mendapatkan GMP-nya, cara produksi obat yang baik, dan kemudian tentunya nanti bagaimana pemasukan atau produksi dari produk tersebut. Tambah satu lagi Bu Penny. Ya. Kalau melihat status dan progres vaksin yang disampaikan oleh KCPPEN, di sini ada beberapa produsen, Sinovac, Covax, Novavax, ya, dan merah putih lah ya. Yang 4 ini yang saya mau pertanyakan, Sinovac, Covax, Novavax, 3. Apakah ini akan dikeluarkan juga Emergency Use Authorization, atau EUA ini penerbitannya khusus hanya untuk Sinovac yang kerjasama dengan Bio Farma? Selebihnya yang 2 itu betul-betul mengikuti prosedur izin edar. Okay. Jadi begini, semua bisa mendapatkan emergency authorization, dan bahkan apabila suatu produk vaksin sudah mendapatkan emergency use authorization dari negara lain, di mana kita reliance ya, istilah reliance. Jadi apabila sudah disetujui oleh negara lain, kita tidak sulit lagi untuk mereview, langsung kita bisa memberikan emergency authorization. Tapi negara-negaranya tertentu di mana mereka juga mempunyai kapasitas evaluasi yang stringent seperti Badan POM. Karena Badan POM di dalam shortlist WHO, kami setara dengan Badan POM, artinya Indonesia, setara dengan US FDA, dengan EMA, dalam kapasitasnya dalam mengevaluasi. Sehingga Indonesia pun bisa di-reliance. Kalau Indonesia sudah memberikan emergency authorization, negara lain akan bisa juga nanti langsung menerima produk tersebut dan mengizinkan untuk beredar. Demikian. Dan ya, saya kira demikian. Bu, satu lagi ya Bu Ketua. Maaf, satu Silakan, lagi. Bu Intan. Ya, masih pendalaman yang ini, masih topik yang sama. Ya, MUs authorization. Khusus untuk vaksin, saya tidak bicara untuk vaksin-vaksin lain. Vaksin COVID-19, apakah hanya Indonesia yang meloloskan vaksin COVID-19 penggunaannya kepada masyarakat dengan MUs authorization? Karena tadi Ibu bilang, negara lain pun ada kebijakan penerbitan MUs authorization. Nah, kalau kita baca peraturan Kepala Badan POM 27/2020 ini kan untuk obat. Nah, apakah Indonesia satu-satunya yang menggunakan MUs authorization untuk vaksin COVID-19, bukan untuk vaksin lain ya, untuk vaksin COVID-19, dan negara mana untuk kami pembanding. Kemudian ini kan penerbitannya dengan Kepala Badan POM, peraturan Kepala Badan POM. Apakah vaksin COVID-19 ini kan sesuatu hal yang baru? Cukup MUs authorization itu dengan peraturan Kepala Badan POM? Ya, karena izin untuk pendaftaran obat kan dikeluarkan oleh peraturan Kepala Badan POM. Ini adalah bentuk revisi tambahan, adendum ya, penambahan, apa istilahnya, adendum ya. Karena ini obat kan Bu sebetulnya? Obat. Ya, kategori obat. Jadi selama ini memang kita punya Perka Badan POM, apa namanya? Ya, apa ya? Tata laksana registrasi dan evaluasi ya obat.
Nah ini ditambahkan saja karena belum pernah, mungkin kita belum pernah mengalami proses pandemi, situasi krisis pandemik ini, sehingga dengan kita merefer, tentunya referral kita adalah WHO, dan itu dicantumkan sebagai adendum dari Perka Badan POM dikaitan dengan tata laksana registrasi. Nah dalam hal ini juga bukan se-Indonesia satu-satunya, tentu pada masa sekarang belum ada satupun vaksin yang mendapatkan izin edar, belum ada satupun vaksin yang mendapatkan emergency use authorization. Kami mendapatkan data bahwa untuk vaksin Pfizer yang dikabarkan sudah menyelesaikan uji klinik dan efikasi 90%, bukan? Itu juga akan mendaftarkan emergency authorization di US FDA, dan US FDA memberikan emergency authorization. Tadi sebetulnya saya bertanya kepada Pak Budi mengenai anggaran, karena disebutkan oleh Pak Menkes bahwa yang 70% itu BUMN. Nah, Pak Budi belum menjawab. Ini apakah kemudian penganggaran BUMN murni, kemudian baik pengadaan dan pelaksanaan, apakah itu hanya rumah sakit yang dimiliki BUMN, dan yang kedua pemberian vaksinnya ini kepada siapa? Kalau yang tadi kan sudah jelas 3 utama, apakah hanya kepada karyawan BUMN atau juga melibatkan Pemda, berarti ada APBD dan seterusnya, ditambah lagi apakah juga nanti akan ke private sector dan sebagainya, itu belum dijawab. Ya, kami persilakan Pak Budi Gunadi untuk. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, menindaklanjuti arahan dari Pak Menkes tadi, memang untuk program vaksin mandiri itu dilakukan secara business to business oleh BUMN. Jadi anggarannya merupakan anggaran dari masing-masing BUMN terkait, kemudian kita menjual vaksinnya bisa ke rumah sakit swasta, bisa rumah sakit pemerintah daerah, bisa juga ke rumah sakit BUMN lainnya, tidak terbatas ke BUMN saja. Kemudian yang perlu ditekankan di sini adalah jenis vaksinnya, jumlah vaksinnya, dan juga harga vaksinnya ditentukan oleh Kemenkes, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi memang prosesnya business to business biasa, tetapi dari sisi jenis, jumlah, dan harga itu ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Boleh pendalaman, Bu? Mungkin saya menambahkan sebelum didalami, Bu. Maaf, di Permenkes 28 betul seperti apa yang dikemukakan oleh Pak Budi Gunawan, yaitu business to business. Jadi itu akan diserahkan bukan hanya ke BUMN tapi ke swasta juga. Jadi artinya Kementerian Kesehatan hanya menentukan jenisnya, kemudian harganya, batasannya, supaya tidak ada kerancuan dari harga maupun memainkan harga semau sendiri. Disitulah batasan yang kita inginkan, dan itu memberi kebebasan dan keleluasaan untuk masyarakat untuk bisa mengakses vaksin dengan baik. Saya kira itu. Ya, Pimpinan, silakan Bu Yanti. Izin maaf, interupsi sebentar. Ini terkait kewenangan Badan POM. Kalau vaksin masuk, antara lain yang dicantumkan Novavax dan Covax, apakah harus mendapat izin edar atau EUA dari Badan POM? Harus. Silakan Bu jawab. Tentu semuanya harus mendapatkan. Harus apabila diberikan ke masyarakat Indonesia tentu harus melalui Badan POM. Ya, itu yang kami yakini. Nah, berarti prosedurnya kan harus melalui Badan POM. Pasti. Silakan Bu Intan. Ya, nggak apa-apa. Artinya ini kan kita semua supaya jelas tadi. Pak, Permenkes 28 2020 ini sudah terbit. Oh ya, karena kalau boleh kami mendapatkan, karena saya mencoba mencari, ingin mengetahui isinya, ini belum ada, belum bisa saya download. Yang ada adalah PMK, itu bicara mengenai ini saya pakai Google Pak, dan udah yang paling canggih. Nah, jadi kacau Pak Abidin. Permenkes 28 2020, tolong bisa kami diberikan supaya bisa dibaca dan menginterpretasikan dengan baik.
Menyambung Pak Budi tadi sudah menjawab ini B2B, lalu pelaksananya, Faskesnya. Mohon dijawab juga mengenai target sasarannya yang belum dijawab, karena kalau dari program kan sudah jelas. Silakan Bu Intan. Iya, tadi sebetulnya saya mau bicara musyawarah mufakat, karena antar kita sebetulnya sudah ada kemufakatan, bukan mufakat jahat ya, mufakatan. Ini kan terakhir-terakhir ini malah kita mendapatkan sesuatu hal yang baru, karena yang paling penting dari pembahasan itu adalah anggaran. Nah, dan jawaban terakhir Pak Menteri 507 miliar dari 634 miliar untuk 3 juta dosis itu baru Desember, berarti untuk pengadaan Desember 2020, belum lagi Januari dan seterusnya di 2021 Pak. Ini kalau melihat dari pelaksanaan pengadaan vaksin. Jadi menurut saya masih panjang, saya sepakat dengan teman-teman yang lain. Skors, kita masuk lagi untuk kesimpulan, karena untuk pembahasan masih sangat jauh. Terima kasih. Baik.